Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nyanjang Rusmana dan Pak Pujo Raharjo dari Pesantren Al-Quran dan Teknologi Duriat Mulia. Nah, pada kesempatan ini kebetulan di akhir Ramadan tahun 2021 ini kita dipertemukan di sebuah mushola. Di akhir Ramadan ini tentu kalau Rasulullah itu selalu semakin menggiatkan ya berbagai kegiatannya di 10 Ramadan terakhir, termasuk istrinya dan keluarganya dibangunkan terutama pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir ini. Nah, sebentar lagi kita akan ditinggalkan oleh Ramadan yang mana di dalamnya detik demi detik, jam, hari, minggu, dan dalam satu bulan ini betul-betul penuh dengan keberkahan, penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini Pak udah mungkin 50 kali ya ada melakukan, bahkan lebih mungkin kalau usia lebih di atas 50 tahunnya kita melakukan ibadah saum. Tentu setiap tahunnya akan memiliki suatu kesan-kesan ya tersendiri. Setiap tahun, dari tahun ke tahun kita melakukan ibadah saum. Nah, saya ingin mengetahui nih, kira-kira untuk tahun ini dalam melaksanakan ibadah saum ini, kira-kira apa yang sangat berkesan bagi Bapak atau keluarga Bapak pada saat ini? Ya, Kira-kira Pak. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Karena tadi kita sebelum kerja bakti di pesantren kita kan tadi udah rapid ya, dan aman. Nah, memang benar tiap tahun itu kita berpuasa Ramadan, dan harusnya kalau sekali, 2 kali, 3 kali, 10, 20, 30 kali itu kan pasti ada kenaikan ya, kenaikan takwa. Tapi apakah benar kita itu sudah mengevaluasi Ramadan kita? Kemungkinan tidak usah kita berbicara takwa dulu aja lah. Dari budgeting aja. Sebenarnya kalau tidak puasa makan 3 kali, setelah puasa makan 2 kali. Yang terjadi kok budgetnya itu bisa 2 kalinya atau lebih dari normal. Terus kemudian kalau puasa itu kan harusnya sederhana, kemudian malah harus menghemat ya. Tapi begitu buka puasa di meja apa-apa ada gitu. Padahal puasa itu kan detox. Detox itu mengeluarkan racun dari tubuh ya. Dan puasa itu sebenarnya ada 3. Satu memang dry fasting. Dry fasting itu seperti puasa Ramadan ini. Terus kemudian water fasting. Jadi ini tujuannya adalah untuk kesehatan, dan tidak hanya muslim saja yang melaksanakan. Water fasting itu sebenarnya termasuk orang yang diinfus. Jadi tidak dimasukin apa-apa makanan, tapi air masuk. Air masuk bisa karena ditolong melalui jarum, atau kita sengaja melakukan water fasting, meminum minuman saja gitu ya, tanpa ada asupan makanan. Atau intermittent fasting. Jadi intermittent fasting itu biasanya yang terkenal di kalangan ketogenik ya, atau ketofastosis. Jadi low carb ya, karbohidrat rendah. Itu biasanya setelah jam 8 malam tidak makan apa-apa, tapi paling tidak besok siangnya ya. Jadi puasa dari makanan, tapi minum boleh setelah jam 12 itu boleh makan. Tapi bisa diperpanjang, bisa jam 2 baru boleh makan siang ya, baru jam 4 boleh makan, atau jam 6. Tapi kalau jam 6
baru makan jam 6 sore itu ketemu jam 8 kan hanya 2 jam. Itu jendela makannya itu hanya 2 jam. Atau jendela makannya 4 jam. Sehingga jam 4 sore baru makan. Itu namanya intermittent fasting. Nah, itu baru berbicara untuk masalah kesehatan, masalah detox ya. Dan itu sebenarnya kesan saya tentang puasa 3 tahun terakhir, sejak tahun 2017 saya melakukan yang namanya intermittent fasting selain dry fasting Ramadan ya. Itu karena saya paham berat badan saya dahulu itu 102 kilo. Jadi perut saya besar gitu kan. Dan berat sekali karena saya mengalami sebagai surveyor gitu, ilmuwan tanah harus mengambil sampel tanah gitu ya, naik gunung karena perkebunan teh. Itu sangat menyiksa sekali. Akhirnya saya harus mengurangi berat badan. Nah, dengan ikut ketofastosis, selain saya merasa sehat, saya merasakan dry fasting Ramadan dan intermittent fasting ya, sehingga berat badan saya sekarang 65. Saya merasa fit. Itu secara fisik ya. Tapi sebenarnya kalau secara spiritual saya merasakan ada sesuatu yang kekurangan para orang tua. Tahu nggak? Kang Yanjang pasti ingat, kalau kita ngaji dulu apa yang terjadi? Kalau kita ngaji dulu itu pasti diajarkan apa? Doa-doa ya. Doa-doa mendoakan orang tua. Masih ingat kan? Dan itu cekoi harus. Anak-anak harus mendoakan orang tua. Robbi firli wali walidayya. Ingat nggak apa coba? Warhamhuma kama robayani shaghira. Oke, ketika kita anak kecil nurut. Tapi apa yang terjadi? Itu 50 tahun yang lalu ya. Nah, sekarang kan kita menikah. Punya anak 1, anak 2, anak 3, selalu juga kemudian mendoktrinasi anak kita untuk ayo boys, girls, anak-anakku doakan orang tua. Robbi fili wali walidayya warhamhuma kama robbayani shaghira. Nah, ini nanti sebenarnya ada rahasia di doa itu ya. Dia sembarangan anak mendoakan itu otomatis bermanfaat bagi orang tua. Karena orang tua yang dolim kepada anaknya ketika anaknya tidak kecil lagi, itu sudah keluar dari doa itu. Warhamhuma kama robayani shaghira. Muliakanlah ya Allah kedua orang tuaku ya Allah, ketika seperti mereka mencintai aku ketika aku masih kecil. Nah, kalau kita anak-anak kita masih kecil kita tidak mencintai, itu kan sudah di luar koridor itu ya. Tapi sebenarnya sekarang harus dibalik. Wahai para orang tua, para bapak, ibu, para kakek, nenek, buyut, jangan egois, jangan hanya ingin menerima doa dari anak keturunan kita. Bagaimana kalau kita yang mendoakan mereka? Bapak, ibu, kakek, nenek mendoakan anaknya, cucunya, supaya mereka mendoakan kita, gitu ya. Jadi sebenarnya itu ada hikayatnya. Jadi dulu cerita ketika Syekh Fahad Al-Kandari mengimami sebuah masjid di Kuwait. Kemudian beliau lupa satu ayat, sebuah ayat, dan kemudian dikoreksi oleh seseorang makmumnya. Dan ternyata setelah salam,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Itu ditemuinya, oh dia seorang kakek. Ditanya, "Kek, Anda hafal Quran ya?" Jawabnya, "Ya." "Masya Allah, tentu Anda sudah hafal sekali sejak kecil." "Oh, saya tidak. Saya malah baru menghafal sejak umur 60 tahun." Wow, 60 tahun. 60 tahun baru. Kakek itu, Masya Allah, bagaimana mungkin? Bagaimana ceritanya? Bukanlah itu sulit? Biasanya makin tua itu kan makin kedul ya. Dan cepat lupa. Iya. Bisa masuk. Oh, tidak juga, Syekh. Udah lupa. Mungkin salah satu penyebabnya adalah ibuku. Ada satu hal yang selalu ia lakukan. Bahwa ibuku itu tak pernah ia tinggalkan hingga beliau meninggal, yaitu dia tidak pernah berhenti mendoakan aku. Salah satunya agar aku ini hafal Al-Quran. Nah itu, ketika ada yang bertanya kepada seorang ibu yang berhasil membesarkan 9 anaknya, mendidik dan menjadikan mereka manusia berakhlak yang berguna bagi agama, negara, bangsa, dan sesamanya. Apa rahasia? Ibu itu menjawab, aku mendoakan tak henti-hentinya, dipanjatkan untuk anak-anaknya. Nah itu, pengen tahu doanya? Yang itu sangat mengena bagi saya, yang umur saya itu sudah 60 tahun ke atas. Doanya itu adalah, Allahumma ja'al auladana kulluhum solihan wa ta'atan. Ya Allah, jadikanlah anak-anak hamba orang yang solihah dan soleh, yang taat beribadah kepadamu. Wa umuruhum tawilan. Panjangkanlah ya Allah umurnya yang barokah. Warzuqhum wasi'an. Luaskanlah, lapangkanlah rezekinya yang halal. Wa mukuluhum zakiyan. Cerdaskanlah akalnya untuk kebaikan dunia dan akhirat. Wa qulubuhum nurun. Terangilah ya Allah kalbunya untuk urusan agamamu. Wa ngulumuhum katsiron nafi'an. Karuniakan ia ilmu yang bermanfaat untuk urusan kebaikan dunia dan akhirat. Wa jasaduhum sihatan wa afiatan. Sehatkanlah jasmani dan rohaninya, yang dengan itu memberikan ketenangan dalam melaksanakan ibadah hanya kepadamu. Birahmatika ya arhamar rahimin. Dengan segala rahmatmu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu, kita jangan lagi egois. Hei anakku, cucuku, doakanlah kedua orang tamu. Tapi dibaliklah, kita orang tua harus mendoakan anak kita, cucu kita dengan doa tadi, sehingga siapa tahu kedul 60 tahun tapi ternyata bisa hafid. Alhamdulillah, Masya Allah. Itu saya kira rahasia hikmah Ramadan tahun ini 1442 ya, Hijriah 2021 Masehi. Saya kira itu Kang Nyanjang di surau Isnad ini, mudah-mudahan kita dipertemukan dengan penuh hikmah dan barokah. Itu. Ya, terima kasih Pak. Jadi memang dapat saya rasakan sendiri dalam pengalaman hidup ya, bahwa memang doa orang tua, terutama doa ibu itu sangat benar-benar terasa lah gitu ya. Dulu ketika saya mau melakukan ujian
datang kepada orang tua, lalu mereka berdoa bahkan berpuasa Ya. untuk anak-anaknya agar diberi kelancaran. Dan terus terang betul-betul saya merasa lancar saja gitu ya, Ya. lancar-lancar, sehingga alhamdulillah bukan menyombongkan diri, tapi ketika saya sekolah beberapa kali dapat beasiswa, Ya. dapat ranking 1 ya dulu itu karena ya itu Doa tidak orang lepas tua. dari adanya doa orang tua ya. Ya. Ya memang saya rasakan. Nah, oleh karena itu kepada para orang tua diimbau mulai dari saat ini jangan henti-hentinya untuk mendoakan kepada anak dan keturunannya ya, anak Ya, cicitnya ya. semua, karena betul-betul doa orang tua itu sangat didengar sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga mungkin sebaliknya ya, jangan Ya. sampai orang tua mengeluarkan suatu kata-kata yang kurang baik terhadap anaknya, karena kata-kata doa juga kan Mbak ya. Ya. Nah betul, nah apalagi di dalam Al-Quran juga kita banyak ada seperti surat Nabi Ibrahim kalau nggak salah ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu adalah doa orang tua agar diberi keturunan yang baik ya. Itu mungkin Pak, terima kasih sekali Ya, Pak. kita ada undangan Iya. ke masjid, saya kira itu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.